Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات, para habaib yang hadir bersama kita pada malam hari ini cukup banyak, antara yang Habib Ahmad bin Syahab dan para sesepuh habaib yang lainnya, juga para habaib-habaib kita yang muda-muda, para asatidzah. Semua mereka hadir dalam majlis ini yang insyaAllah dengan kumpulnya kita bersama mereka-mereka akan selalu menjadi sebab limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang semakin besar insyaAllah, sebab menjadi ikatan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih kuat lagi. Dan juga para asatidzah, para guru-guru, para alim ulama, terutama sahibul bait, sahibul majlis Habib Ahmad bin Alawi Al-Habashi hafizahullah wa ra'ah wa ballagha kullama ammalahu wa rajah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ja'alahu naf'an lil ummah al-muhammadiyah. Dan juga semua kita yang hadir dalam majlis ini, tak lupa juga santri-santri yang duduk belajar di pondok pesantren yang mulia ini. InsyaAllah kita semua yang hadir maupun yang berniat hadir akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, akan selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dilimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga Allah selalu lindungi kita dari berbagai macam musibah, bencana, cobaan dan bala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mantapkan iman kita, kuatkan keyakinan kita pada Allah dan Rasulnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu lindungi dan jaga langkah-langkah kita, sehingga insyaAllah tidak kita melangkah melainkan pada langkah yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaAllah kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah
Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kita untuk duduk di majlis serupa ini. Allah mudahkan langkah kita untuk duduk bersama di tempat-tempat seperti ini. Raudhah min riyadil jannah, salah satu taman sorga. Tempat ini menjadi istimewa, tempat ini menjadi mulia, tempat ini menjadi satu kebanggaan kelak. Kenapa? Ketika tempat ini kita jadikan tempat untuk kita mengingat Allah, kita jadikan tempat untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini dijadikan tempat untuk kita menggali ilmu ajaran Allah, ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat serupa inilah yang pernah diserukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nyatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian melintas di taman-taman surga, tempat ini dinyatakan taman surga. Farta'u, bersenang-senanglah, ambillah manfaat, bergembiralah pada taman surga. Sahabat saja bertanya, bingung, di mana di dunia ini ada taman surga? Taman surga tapi di dunia. Lalu mereka bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Dijelaskanlah, hilaqul dzikir wa fi riwayah hilaqul ilm, tempat berzikir pada Allah, tempat ingat kepada Allah. Ada di tempat ilmu agama Allah. Ini salah satu tempat. Tempat ini semakin terang dan semakin tampak dengan adanya pondok pesantren. Di sini diwujudkan anak-anak yang belajar, masya Allah. Beruntung orang-orang yang punya ikatan dengan taman-taman sorga. Ma'asyiral hadirin, bagaimana terjadinya taman sorga ini? Taman surga ini, apakah memang tempat ini bakal pindah semua tempat-tempat ini ke surga, atau dengan pengertian yang lain? Memang sama ulama menterjemahkan arti dari taman surga tersebut dengan arti yang beda. Ada yang menyatakan pendapat memang tempat ini kelak, karena dia benar-benar dinilai dengan taman surga, kelak akan dibawa, diletakkan dalam surganya Allah. Ada yang menyatakan tidak, orang-orangnya, orang-orang yang selalu datang ke tempat-tempat serupa ini, mereka kelak akan pasti diletakkan di taman surganya Allah. Pengertian seperti ini juga diambil dari pengertian tentang tempat-tempat yang berada di kota Madinah. Di kota Madinah banyak tempat-tempat yang diisyaratkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tempat-tempat yang akan berada di dalam surga. Jabal Uhud, Jabalun fil Jannah, gunung di dalam surga. Ini pun menjadi perkara, menjadi masalah. Apakah memang gunung Uhud akan dipindah ke dalam surga? Ada yang menyatakan memang benar kelak dia akan dipindah ke dalam surga. Ada yang menyatakan kehormatan, kemuliaan untuknya. Tapi banyak yang menyatakan memang lebih kuat pendapat dia kelak akan dipindah ke dalam surga. Seperti juga Raudhah yang ada yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman dari tamannya surga. Wa mimbari alal haud, dan tempat mimbar yang tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhutbah itu akan berada di haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun pengertian seperti itu. Apakah semua ini bakal dipindah benar-benar ke dalam surga? Banyak yang menyatakan benar akan dipindah ke dalam surga. Ma'asyiral hadirin, dengan pengertian serupa inilah kita harapkan tempat yang kita hidupkan juga untuk agama Allah ini, yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bagaikan taman surga, kelak insya Allah benar-benar akan dipindahkan ke dalam surganya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam majlis yang mulia ini, majlis peringatan maulid Nabi kita Muhammad SAW, juga majlis haul mengingat orang tua kita Al-Habib Ahmad Al-Habib Alawi bin Hud bin Ali bin Hud Al-Habsyi. Habib Alawi, orang tua kita, pendahulu kita. Kita diajarkan oleh para salaf kita, para ulama kita untuk ingat terus sama para pendahulu, terutama orang tua kita
Orang tua kita harus kita ingat kepada mereka, kita agungkan, kita muliakan, kita hormati mereka. Melalui mereka lah kita diajak untuk kenal kepada Allah. Melalui mereka lah kita diajak kenal untuk pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin, terutama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kita diajak mengingat mereka untuk apa? Untuk menjadikan tauladan bagi kita. Bagaimana orang-orang terakhir tapi mereka memiliki amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang begitu indah, begitu hebat. Karena itu di sana sini diperingati haulnya para habaib kita, aulia Allah, begitu hebat mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau tanpa mengenang mereka, kita akan semakin jauh dan semakin jauh. Perbuatan dosa itu semakin jauh, akan dianggap biasa. Dosa-dosa dianggap biasa. Semakin jauh, semakin dianggap biasa. Cobalah kalau kita bayangkan, ya, di masa dahulu, saya nggak usah, ini pengalaman pribadi saja. Kalau kita kenang di masa kecil dulu, waktu saya masih kecil, sering diingatkan, awas jangan masuk bioskop. Orang yang masuk bioskop 40 hari amalnya habis katanya. Jangan masuk bioskop amalnya 40 hari habis. Dahulu pada takut masuk bioskop karena bakal habis amalnya, takut. Subhanallah, masyarakat muslim rata-rata takut, anak-anak kita takut, dosa dipikir, habis amal baiknya. Subhanallah, yang punya bioskop ya nggak putus asa. Yang rata-rata kan sumbernya juga Yahudi Nasrani, sumber pertama ya mereka. Dari dulu umat Islam nggak begitu rajin, aktif masuk ke bioskop. Caranya gimana? Dibikin film-film Islam, film sejarah dibawa. Ini untuk apa? Dibiasakan dulu. Akhirnya ada film Sayyidina Umar bin Al-Khattab, film fulan. Oh, film Islam. Sekolah-sekolah ditawarin. Sekolah-sekolah ditawarin dengan harga yang lebih murah. Diminta masuk bioskop. Akhirnya ya, dengan gambaran seperti itu masuk bioskop. Udah masuk bioskop untuk apa? Oh, film Islami. Bagus. Jadikan pelajaran dan segalanya. Masya Allah. Berjalan. Ini satu usaha pertama. Kemudian gimana? Kemudian bioskop ya tetap bioskop. Film-film yang ada, tapi orang yang udah pernah masuk, ya biasa-biasa aja masuk bioskop. Akhirnya pikir-pikir, apa bedanya sih film itu dan film? Masuk lagi ke bioskop. Lama-lama jadi biasa apa enggak? Jadi biasa. Akhirnya jadi biasa. Bioskop enggak apa-apa. Lupa. Kalau yang tadi dinyatakan masuk bioskop amal 40 hari habis, lupa. Ya. Masya Allah. Ini baru begitu, ya. Baru sebegitu jauh. Akhirnya ya yang enggak merasa lagi itu bersalah, biasa dia masuk bioskop. Tapi yang merasa itu masalah, tetap aja masih bertahan. Cuma inilah perkembangan dari hal-hal yang dulu dianggap besar, ya, dianggap masalah, lama-lama menjadi biasa-biasa. Termasuk juga dalam hal ini rokok. Dulu mana ada anak-anak kecil berani merokok? Rokok, tau nggak rokok? Sekarang yang merokok anak kecil atau orang tua? Dulu yang merokok orang tua semua. Gak ada, anak-anak sekolah itu takut sama merokok. Bukan lagi hanya anak SMA, yang kuliah pun dulu masih takut merokok. Akhirnya turun. Mulai ke apa? Ke bawah, anak-anak SMA udah mulai merokok. Turun lagi ke anak-anak SMP. Turun lagi sampai ke SD. Akhirnya pondok-pondok pesantren pun termasuk yang paling banyak merokok. Yang punya rokok siapa? Dulu takut, kotor, dianggap oh macam-macam. Masya Allah, lama-lama jadi biasa. Ini hal-hal yang dulunya jadi perkara, jadi masalah, lama-lama jadi biasa. Ini penyakit, Masya Allah. Inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seperti yang digambarkan. Maaf, dosa kotor itu kotoran. Kalau maaf saya gambarkan, orang ketika masuk ke toilet, kamar mandi, toilet kotor apa tidak? Toilet kotor apa tidak? Kotor. Ada yang mau istirahat di situ? Gak ada.
Orang masuknya terpaksa. Dulu masuk saya kenapa? Karena terpaksa, ada tuntutan. Akhirnya masuk. Udah masuk, tempat itu kotor, tempat itu bau, tempat itu tidak enak. Masuk karena terpaksa, duduk di situ. Akhirnya udah duduk di situ. Lama-lama jadi biasa. Semakin lama semakin biasa. Ada yang lebih lagi, udah duduk di situ udah lama, pakai nambahin lagi biar lebih lama, pakai rokokan di situ. Ya, biar tambah lebih. Itu enggak kira-kira? Subhanallah, ini udah tahu kotor tapi lama-lama jadi biasa. Begitu juga dosa. Jangan dianggap dosa itu sesuatu yang kecil, jangan dianggap kecil. Itu masalah. Yang kecil inilah kalau terbiasa nanti lupa. Kalau udah lupa berarti biasa dengan kotoran-kotoran. Masyarul ikhwah, karena itu kita diajak ingat pada salafuna, para ulama kita. Gimana mereka itu menjaga diri mereka dari hal sekecil apapun, takut. Mereka jauh. Gak usah kita gambar dari orang dulu sama orang sekarang. Itulah gambaran tentang bioskop tadi udah jauh. Sekarang bioskop bukan lagi ada di tempat, di kantong-kantong aja udah ada sekarang. Iya. Ada nggak di kantong-kantongnya? Reksa coba. Ya. Udah. Yang ada malah apa? Kerusakan semua. Menghancurkan akhlak kita. Budi pekerti sampai ya. Nggak ada lagi yang melihat, dibawa pikirannya, waktunya, segalanya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kalau dulu orang waktunya diperuntukkan untuk baca kitab, belajar ilmu, baca Al-Quran. Sekarang ini duduk lama berjam-jam, nggak sempat baca Quran, nggak sempat baca kitab, nggak sempat zikir, nggak sempat sholawat, mainnya main game. Bangun tidur tengah malam, harusnya wudhu, minimal sholat 2 rakaat aja, enggak, buka HP. Kayak gitu apa enggak? Masya Allah. Kalau kita ingat aja, orang dulu bukan hanya orang-orang biasa, seperti yang diceritakan tentang Amirul Mukminin Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, seorang pemimpin besar, khalifah Amirul Mukminin. Dikala beliau memimpin, memiliki kekuasaan yang begitu luas. Negara Arab yang kita kenal, negara Arab sekarang ini ada kira-kira 33 negara. Semuanya itu satu di bawah kepemimpinan beliau. Bahkan kepemimpinan beliau melebar, termasuk sebagian Eropa dan Asia Timur. Kuasa apa tidak kekuasaannya? Saudi Arabia, Kuwait, Mesir, semua negara itu satu di bawah kekuasaan Amirul Mukminin Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Ini pemimpin yang hebat, yang besar. Suatu malam diriwayatkan nggak bisa tidur. Ketika beliau gelisah nggak bisa tidur, apa yang beliau lakukan? Ini satu gambaran. Pemimpin, ya sekarang ya nggak usahkah pemimpin, rakyat biasanya aja hancur, tambah lagi pemimpinnya ya. Banyak yang seperti kita hadapi sekarang, nasallallahu alaihi. Tapi tetap kita berharap semuanya ada kebaikan dan perubahan untuk selalu menjadi yang baik. Ini gambaran Amirul Mukminin ketika beliau tidak bisa tidur, beliau memerintahkan pengawalnya untuk datang kepada seseorang ulama sufi yang bernama Ibnu Sammak. Ya fulan, kamu berangkat malam ini, pergi ke Ibnu Sammak. Panggil beliau, suruh datang kepada saya. Di tengah malam Ibnu Sammak dipanggil. Ulama-ulama, orang soleh, sufi, biasanya tengah malam tidur apa tidak? Jarang mereka tidur. Wa qalilun minal laili ma yahja'un. Mereka tidurnya sedikit, malam-malam bangun. Kalau kita dengar cerita para habaib salafun saleh, Syekh Abu Bakar bin Sa'id 40 tahun enggak tidur malam. Salat subuh pakai wudu isya. Kenapa? Tapi ibadat terus, dipenuhi dengan ibadat. Bukan enggak tidur malam mancing ya. Dan ada enggak di sini enggak tidur malam? Ngapain biasanya? Enggak tidur, tapi ya lain lagi ceritanya ya. Ada juga yang enggak tidur malam nonton bola. Ada juga yang main catur. Ini lain lagi ceritanya. Jangan disama-samain. Mereka enggak tidur, kita juga enggak tidur. Seperti orang sekarang kadang mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Apaan ukurannya laki-laki? Ya. Orang-orang soleh, ulama, laki-laki, kita mau disamain. Mikir-mikir, punya otak. Ya. Orang-orang dulu enggak tidur, ngapain? Ibadat. Sholat. Ada yang sampai 1000 rakaat sholatnya, Masya Allah. Baca wiridannya ini 100.000 la ilaha illallah seperti Fagil Mugaddaud, semuanya banyak. Yang sekarang ngapain, nggak ada apa-apanya.
Bangun tidur tengah malam ngapain? Main game. Hancur, beda banget ya gitu. Ini Ibnu Samak orang soleh. Kalau kita lihat dengan para habaibuna ulama masya Allah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Ahmad Muhammad Al-Habsyi wal Syaib, semua para habaib, para ulama aulia Allah kibar, Habib Abdullah Al-Haddad, semuanya ya. Mereka orang yang enggak tidur malam tapi ngapain? Ibadat terus-terusan. Siang harinya juga belajar gali ilmu dakwah, malam harinya ibadat pada Allah. Wah, ini orang-orang memang yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat gambaran Ibnu Samak ketika dipanggil. Beliau datang. Beliau bertemu dengan Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Tengah malam Ma'mun memanggil beliau. Ibnu Samak setelah mengucapkan salam dan seterusnya bertanya, "Ya Amiral Mukminin, keperluan apa baginda memanggil saya di tengah malam ini?" Amirul Mukminin menjelaskan, "Saya gelisah, saya tidak bisa tidur. Karena saya panggil Anda untuk memberikan nasihat kepada saya." Masya Allah, pemimpin yang begitu besar minta dinasihati oleh para ulama. Mereka manggil ulama, minta dinasihati. Kalau sekarang jangan-jangan datang kepada pemimpin bukan untuk minta dinasihati dia, ya. Awas ya, kita dibawa sama mereka, na'udzubillah min. Kalau ini memang datang untuk menasihati, siapa? Amirul Mukminin, Ma'mun, pemerintah, pemimpin yang besar, tetap dinasihati, nggak peduli Ibnu Samak. Apa yang dinasihati waktu itu? Ibnu Samak melihat di hadapan beliau sebuah gelas berisi air. Lalu beliau nyatakan, "Ya Amiral Mukminin, seandainya di muka bumi ini kering, tidak ada air sama sekali, paceklik yang hebat terjadi, melainkan cuma satu gelas itu saja. Kira-kira bisa terjadi apa enggak?" Semua itu bisa terjadi kalau dikehendaki Allah. Ini satu gambaran yang dibawakan biar mikir. Kita bayangkan, kita dulu begitu juga. Ya, baru berapa waktu yang lalu masyarakat kita bingung kenapa kering, air hujan nggak turun-turun, sumur di sini kering, ya, sanionya udah ngambil nggak keluar lagi, pada bingung semua, ya. Akhirnya ya semuanya ngeluh, semuanya ngadu, ya. Yang sholat istisqa waktu itu nggak kedengeran, ya, subhanallah, ya. Ngadu-ngadu aja repot, ya. Akhirnya apa? Mereka mengadu mengeluh ke sana kemari, turun hujan. Senang apa nggak turun hujan? Senang nggak? Senang semua di sana sini waktu itu. Kebingungan lagi, kenapa? Berapa banyak yang tenggelam, ya. Inilah karena apa? Kita tidak mengarahkan kehidupan kita, tujuan kita pada Allah. Ini Ibnu Samak mengingatkan kepada Amirul Mukminin untuk diajak kepada Allah. Apa yang dia nyatakan? Seandainya di muka bumi ini kering, tidak ada air sama sekali, paceklik terjadi, melainkan hanya satu gelas itu saja, sedangkan air satu gelas itu adalah milikku. Kira-kira Amirul Mukminin berapa berani membeli air tersebut? Kira-kira berapa satu gelas air? Satu gelas air berapa kira-kira? Kalau sudah terjadi paceklik, tidak ada air melainkan itu saja. Apa yang dinyatakan Amirul Mukminin? Seandainya dengan separuh kekuasaan separuh kekuasaan aku akan beli air tersebut. Masya Allah, separuh kekuasaan. Kira-kira berapa kekuasaan beliau waktu itu? Apartemen yang berapa tingginya, berapa tingkat, berapa banyak kekuasaan beliau, kekayaan beliau ketika itu. Mau dibeli untuk membeli apa? Segelas air. Segelas air mahal apa tidak? Segelas air mahal apa tidak? Ya lagi banyak sih kita lupa sama nikmat Allah yang satu ini. Kalau lagi suatu saat perlu kosong, tidak ada, semuanya pada kebingungan. Amirul Mukminin sampai menggambarkan berani membeli separuh dengan separuh kekuasaannya. Lalu dinyatakan, "Ya Amirul Mukminin, baiklah," kata Ibnu Samak, "seandainya air tersebut sudah engkau beli, lalu engkau minum, setelah engkau minum air itu, sisanya, kotorannya tidak bisa keluar." Bingung apa tidak? Bingung apa tidak? Kita minum terus apa tidak? Minum terus apa tidak? Berapa banyak minumnya? Setelah minum kira-kira keluar apa enggak? Keluar sendiri apa ya ada yang ngeluarin? Emang itu bisa keluarin sendiri? Siapa yang ngeluarin? Kita lupa, tapi waktu minum pun kita lupa, setelah kenal kita juga lupa. Coba kalau lagi minum, tengah-tengah leket dia, kira-kira apa yang terjadi? Baru minum leket di tengah, ya, apa yang terjadi? Makan juga sama, makan, masya Allah, lagi makan lupa lagi sama yang ngasih nikmat, yang ngasih rezeki. Kadang-kadang nggak pakai bismillah lagi ketemu makanan langsung aja antem, ya.
Ya, ini coba kalau lagi makan leket di tengah-tengah, gimana coba bayangin. Masya Allah, emang dia jalan sendiri. Kalau dia ngunyah aja, semua gerakan aja itu aturan Allah yang ngasih kepada kita, semuanya Allah. Sampai yang ngasih gigi juga Allah. Ya, ngasih gigi siapa? Allah. Subhanallah, nikmat sudah dari Allah, tapi lupa kadang-kadang sama Allah. Inilah diingatkan Ibnu Samak, ngasih peringatan sedikit tapi luar biasa, mengandung pengertian yang hebat. Seandainya engkau minum, setelah engkau minum kotorannya tidak bisa keluar, sisanya tidak keluar, pasti sakit apa tidak? Pasti sakit. Minum sekali aja sakit, bagaimana kalau sampai minum 1 bulan nggak keluar sisanya? Bayangin, sebulan nggak keluar, oh repot. Lebih dari itu, lebih lagi. Masya Allah, katanya Ibnu Samak, pasti engkau sakit. Engkau sakit, kira-kira akan berobat kemana? Berobat ke sana kemari, gak ada yang dapat membantu untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Kira-kira sampai berapa engkau berani untuk mencapai kesembuhan dari penyakit itu? Berapa engkau berani keluarkan? Ibnu Amirul Mukminin menyatakan, ya Ibnu Samak, seandainya dengan separuh kekuasaan pun ini aku akan bayar. Separuh kuasaan pun aku akan bayar. Masya Allah. Kata Ibnu Samak, ya Amirul Mukminin, apalah arti dari kekuasaan yang dianggap dinilai orang begitu hebat, begitu besar, memiliki nilai yang tinggi, kalau dia tidak beda dengan segelas air? Masya Allah. Inilah gambarannya dunia, inilah gambarannya kekayaan, inilah gambaran harta benda, jabatan dan segalanya. Sepertinya hebat, sepertinya memiliki nilai yang begitu luar biasa, tapi hakikatnya tidak ada apa-apa kalau dia tidak didasari benar-benar karena ingat dan selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin, lalu apa yang bernilai? Allah nyatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Nyatakan dengan anugerah dan rahmat Allah. Ulama tafsir menterjemahkan, menafsirkan kalimat al-fadl war rahmah dengan macam-macam penafsiran. Ada yang bilang Al-Quran, ada yang bilang Al-Hidayah, ada yang bilang Al-Syariah, ada yang bilang Nabiuna Muhammad SAW, ada yang bilang Al-Ilm, ada yang bilang Nabiuna Muhammad SAW. Masyarul muslimin rahimakumullah, dengan berbagai macam pengertian tersebut, intinya fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan hal tersebut agar mereka bergembira. Jadi kita diperintahkan bergembira dengan apa? Diperintahkan bergembira dengan ilmu agama Allah. Senang apa enggak sama ilmu? Senang sama ilmu apa enggak? Cinta sama ilmu? Sama ilmu apaan? Ilmu syariat. Masya Allah, ini tempatnya, alhamdulillah, termasuk bagian daripada tempat orang untuk gali ilmu. Masyarakat kita sekarang, kan waktu itu pernah disebar di YouTube di mana-mana, anak-anak sanawiyah dengan pakai jilbabnya, dengan pakai apa-apa, ditanya cuma rukun Islam ada berapa? Ada yang bilang 3. Emang rukun Islam 3? Rukun Islam 3 ya? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Benar apa enggak? Benar, 5. Waktu kita dengar, oh 5, senang. Coba sebutkan, salah waktu nyebutin lagi. Masya Allah, ini anak-anak yang sudah sanawiyah, kelihatan pakaiannya udah ketahuan. Tentang rukun Islam aja nggak tahu, gimana sholatnya, gimana ibadat-ibadat yang lainnya. Jangan-jangan mandi wajib pun nggak tahu nanti. Ini terjadi. Bahkan ada riwayat hadis dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihain, dia pernah menyebutkan di akhir zaman nanti wanita sholat sedangkan dia tidak dalam keadaan haid, sholat dalam keadaan haid, dalam lagi dia sholat. Saya pernah baca hadis itu, ya, saya sebut apa lupa nasnya yang jelas, itu pernah ada hadis Rasulullah menyatakan di akhir zaman ada wanita yang sholat dalam keadaan haid. Kenapa? Yang nggak tahu hukum, nggak ngerti ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah yang ada, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini gambaran, masya Allah. Karena itu orang diperintahkan, umat Islam diperintahkan untuk cinta sama ilmu. Artinya apa? Dekati ilmu, gali ilmu, pelajari ilmu, ambil, itu adalah kehidupan engkau.
Tidak ada keselamatan kita menuju Allah melainkan melalui ilmunya dahulu. Nabi Allah Adam alaihissalam mulia kenapa? Karena ilmu. Sampai malaikat semuanya sujud karena ilmu. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Kalau itu dinyatakan Al-Quran, itu juga satu masalah untuk kita. Sejauh mana atau sedekat mana kita dengan Al-Quran? Kita diperintahkan cinta sama Al-Quran. Cinta apa tidak sama Al-Quran? Cinta sama Al-Quran apa tidak? Cinta sama Al-Quran apa tidak? Ini udah pada lemas banget ya. Sama Al-Quran cinta apa enggak? Cinta sama Al-Quran. Apa bukti cintanya? Berarti kita dekat terus sama Al-Quran. Orang cinta, orang senang pasti nggak bakal jauh-jauh. Artinya bukan jauh-jauh Al-Quran dibawa terus ke sana kemari, nggak juga. Yang lebih utama di situ Al-Quran diapain? Dibaca. Udah dibaca bila perlu dipelajari, digali isinya, diketahui. Minimal baca saja udah istimewa. Sekarang ini yang baca Quran banyak apa enggak? Baca Quran, Masya Allah. Tapi saya sering ingat, subhanallah. Tapi baru-baru ini ada berita lagi. Ada tukang beca, Masya Allah, setiap hari baca Quran 10 juz. Ada kejadian, tukang beca baca Quran 10 juz. Ini orang pilihan, jangan dianggap dia cuma tukang beca. Masih orang soleh. Ya. Kalau kita alasan, oh itu, sekarang kan banyak orang punya alasan. Saya enggak, saya pernah dapat cerita juga dari teman ini yang menyaksikan langsung. Ada nenek-nenek. Sering saya ceritakan kenapa sangat memberi motivasi. Malu rasanya kita kalau nggak dekat sama Al-Quran. Temen, waktu itu pagi-pagi ada nenek-nenek dagang kue. Ini di Garut kejadiannya. Dagang kue mampir ke rumahnya. Pakai apa tampai dia dibawa ya keliling ya. Sampai ke rumah teman tadi, ya selesai dari jual beli, maka si nenek lihat rumah ini kan agamis, Islami, lihat dari mana? Ya orang lihat rumahnya nampak dengan agama, biasanya dari rumah itu aja ada tulisan, ada apa-apa bisa ketahuan. Kalau di rumahnya pemain bola semua foto-fotonya, nah itu kira-kira apa ya, orang apa itu? Ya. Tambah lagi di depan rumahnya foto-foto artis, oh macam-macam, yang sujud aja nggak mau, ya nggak pernah. Nah, itu lagi bahaya ya. Tapi kalau di rumah ada kalimat ayat-ayat Al-Quran, ada foto habaib ulama, wah ini tanda orang ya senang sama agama, udah tanda itu aja. Yang jelas si nenek ini setelah jual beli selesai, dia nanya sama Sohibul Bait tentang berbagai macam masalah agama. Berlanjut pembicaraan, pada akhirnya sang nenek nanya, Pak, biasanya Bapak khotaman Al-Quran setiap bulan berapa kali Pak, katanya. Ya Allah, ini kalau kita ditanya kira-kira Pak khotaman Al-Quran sebulan berapa kali? Berapa jawabnya kira-kira? Berapa kali khotaman Al-Quran sebulan? Ya. Nenek ini nanya berapa kali khotaman Al-Quran sebulan. Kaget juga teman tadi. Dijawab gimana ya? Enggak dijawab. Ya enak juga ya, orang nanya. Tapi dia nggak mau kalah, dia tanya balik malah ya. Bu, kalau ibu berapa kali khotaman sebulan? Apa yang dijawab oleh nenek itu? Dia nyatakan, kalau saya mah alhamdulillah sebulan 4 kali. Nenek khotaman Al-Quran 4 kali, insya Allah sampai sekarang nenek itu masih ada orangnya. Ini udah kejadian udah berapa tahun yang lalu. Ya mungkin kalau ada umurnya udah 70-an lebih. Ini sampai berapa? 4 kali sebulan. Kalau memang ada hambatan, dia nyatakan itu 3 kali, nggak kurang dari 3 kali khotam Al-Quran. Ini nenek-nenek. Oh kita bilang mungkin nenek itu nggak ada kerjaan, kalau kita mah sibuk ya, biasanya orang alasannya gitu terus, sibuk ya. Saya waktu dengar cerita ini langsung saya minta sama teman tadi, coba lihat tanyain nenek itu kesibukannya apa. Ditanya, subhanallah, dia dagang kue yang dia jual itu kesana kemari dibikin sendiri, bahkan dia belanja sendiri, dia punya anak, dia punya cucu. Anaknya cucunya udah berapa kali siap untuk membantu, tapi dia nggak mau. Inilah biasanya orang tua kan suka bandel biasanya, mau dia nggak mau, dia mau kerja sendiri, mau turun sendiri. Subhanallah. Jadi kalau dia nggak sibuk, nggak, dia sibuk. Kita juga sibuk, tapi dia bisa khotaman Al-Quran 3-4 kali. Kita lalu berapa kali? Sampai teman tadi lanjutnya bertanya pada nenek, memang ibu bisa khotaman 3-4 kali baca Al-Quran
sebulannya 3-4 kali. Apa jawab nenek itu? Ya kenapa nggak bisa katanya, kan Al-Qur'annya yang dibaca itu juga. Emang ada bedanya Al-Quran Keramat sama Al-Quran di Garut ya? Beda nggak? Al-Quran di Keramat sini sama Al-Quran di Garut beda apa nggak? Masya Allah. Jadi dia jawabnya bagus, indah. Emang ya kenapa nggak bisa? Kan yang dibaca itu juga, Al-Qurannya itu juga. Kenapa saya nggak bisa? Beda kalau koran mah, dulu masih banyak koran yang dia nggak ngerti HP, nggak ngerti apa-apa. Beda sama koran. Kalau koran mah saya nggak bisa, kan setiap hari ganti katanya. Masya Allah. Ini nenek-nenek bisa jawab dengan kata-kata yang hikmah. Kenapa? Karena hubungannya dekat sama Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu. Tidaklah dengan itu senang sama Al-Quran, dekat sama Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Masyaallah ikhwah. Di antaranya diartikan dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl Ar-Rahman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pantas sekali ulama, hampir semua ulama mengartikan dengan arti tersebut. Fadl, anugerah. Nabi Muhammad SAW anugerah yang sangat besar. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad rahmah, jelas beliau adalah rahmah untuk kita sekalian. Kalau dinyatakan anugerah, sebagai gambaran Nabi SAW datang menyelamatkan umat manusia, anugerah untuk umat. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah utus Nabi Muhammad pemberian untuk umat ini. Coba bayangkan, dulu mereka hidup dengan istilah masa yang disebut dengan masa apa? Masa jahiliyah. Bodoh. Masa jahiliyah, orang kadang-kadang kalau dibilang jahiliyah dipikir nggak bisa baca, nggak bisa tulis, jahil, bodoh, goblok. Emang orang jahiliyah itu saja. Masih ada juga di masa jahiliyah orang yang bisa baca, yang bisa tulis. Buktinya banyak, bahkan terutama di Hijaz, di kota Mekah dan seputarnya. Di sana ada lomba, bahkan lomba apa? Lomba sastra, lomba syair. Berarti mereka itu bisa baca dan tulis. Ada orang-orang yang bisa baca dan tulis, walaupun dengan nisbat, dengan perhitungan jumlah, ya jelas banyak yang tidak bisa baca karena tidak banyak pembimbing. Tapi banyak yang bisa. Untuk usaha dagang, jual beli, hitung menghitung. Orang jahiliyah dulu bisa apa tidak? Bisa. Mereka juga tahu dagang. Bukan berarti jahiliyah karena nggak bisa ngitung, nggak tahu duit. Mereka juga tahu untuk bangunan, arsitek ataupun konstruksi, mereka juga tahu. Buktinya mereka bangun bangunan yang kuat, yang kokoh, dengan bentuk-bentuk yang indah. Kadang-kadang mereka, kenapa? Ada semua. Arti jahiliyah di situ apa? Jahiliyah ketika mereka tidak kenal kepada Allah. Kapanpun masanya, ketika manusia tidak kenal kepada Allah, namanya jahiliyah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, karena ilmu tauhid sering saya ingatkan, ada aqsamul hukmil agrith salah, ada hukum akal yang 3. Apa hukum akal yang 3 itu? Al wajib wal jaiz wal mustahil. Ya, hukum akal 3. Wajib, jaiz, mustahil. Al wajib wal jaiz wal mustahil lillah wa lirrasul, bagi Allah dan Rasulnya. Wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul. Mustahil bagi Allah, mustahil bagi Rasul. Jaiz bagi Allah dan jaiz bagi Nabi kita Muhammad, Rasulullah jami'an. Nah ini, jadi dinyatakan oleh Imam Al-Juwaini, kenapa dinamakan itu aqsamul hukmil aql? Kenapa hukum akal dinamakan? Artinya orang yang tidak mengerti tentang hal tersebut, walaupun secara global itu namanya orang yang tidak berakal, dinamakanlah hukum Kenapa? Ini hubungan kita dengan Allah. Itulah jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah disebut jahiliyah? Karena mereka enggak kenal Allah. Buktinya apa? Lihat aja, yang mereka sembah apa? Orang jahiliyah nyembah apa? Nyembah berhala, patung. Patung itu dianggap apa? Dianggap apa? Dianggap Tuhan. Patung bikinan siapa? Bikinan orang. Ya, kalau mungkin di daerah sini dulu namanya bikinan si Udin, bikinan si macam-macam ya, nggak tahu lagi ya itu. Yang jelas bikinan orang. Orang yang bisa memahat atau yang bisa mengukir, ya, dari batu dia bentuk, dari kayu dia bentuk, udah rapi, dianggap ya pantas, bagus, cakep, dibilang Tuhan. Lalu dia sembah. Kira-kira pintar apa enggak? Pintar apa enggak? Itu yang bisa bikin. Kalau yang nggak bisa bikin, punya duit bisa beli.
Ya, yang nggak bisa bikin punya duit bisa beli. Jadi kalau ditanya lagi beli apa? Beli apa kira-kira? Hah? Yang punya duit beli apa? Beli Tuhan. Oh, jadi wah ini yang dibeli nggak tanggung-tanggung ya. Lalu yang jual apa? Masya Allah, inilah jahiliyah. Ada lagi yang iseng bikin berhala dari apa? Dari makanan. Iya, dari roti, bahkan ada juga yang nyatakan dari korma. Mungkin lagi panen korma banyak ya, dilihatin iseng dah, dibikin berhala, dibikin patung. Lagi lapar-lapar suatu waktu nggak ada makanan, apa yang dimakan? Kan Tuhan. Iya, nah, ini jahiliyah. Kalau yang nggak punya sama sekali dinyatakan, ya kalau yang punya, ya dia bisa beli atau dia bisa bikin. Kalau yang nggak punya, ada tempat nyembah bareng-bareng. Ada patung-patung besar, ada Lata, ada Uzza, bisa kumpul di situ. Itu nggak yang nggak punya katanya. Semuanya ada sejarahnya. Gimana dari yang punya? Diriwayatkan tentang Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu Aslami. Amr bin Abbasah nyatakan kenapa beliau masuk Islam. Sejarahnya seorang sahabat Amr bin Abbasah Aslami radhiyallahu anhu dari Bani Taimah, agak dekat di pinggir kota Madinah. Suatu waktu Amr bin Abbasah udah nggak mampu liatin penyembahan orang-orang jahiliyah terhadap berhala, patung semuanya ini. Jadi beliau mencari-cari mana sih agama yang benar, mana sih untuk kenal Tuhan yang sebenarnya. Masa yang kayak tadi ada yang jual beli Tuhan, ya? Ada yang makan Tuhan, ada yang lebih dari itu yang digambarkan oleh Amr bin Abbasah. Apa? Kalau seandainya mereka yang tidak punya berhala, biasanya kalau mereka bepergian jauh, dia bawa juga berhala. Kalau yang punya punya berhala, dia bawa berhala itu untuk apa? Untuk disembah di perjalanan. Tapi kalau yang nggak punya, mereka akan melintas padang pasir yang begitu jauh nanti. Lalu apa ini? Dia pilih 4 buah batu. Minimal dia bawa 4 batu. Dari 4 batu itu, batu yang paling bagus, yang paling cakep, itu jadi pengganti untuk yang bakal disembah. Masih sisa berapa? 3. Yang 3 itu nanti bakal dipakai untuk istinja. Maaf, itu unsur istijmar. Kalau suatu saat di perjalanan pengen buang hajat, itu yang 3 dipakai untuk istinja. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, ini gambaran tentang mereka. Jadi apabila mampir di satu tempat nanti ada batu yang lebih bagus lagi, ya, ini dapat batu yang lebih baik lagi, gimana? Salah satu batu yang dibawa tadi dibuang, yang mana aja pokoknya dibuang. Kadang-kadang yang menjadi masalah, yang tadi sudah disembah, karena ada yang udah dibuang satu, terpaksa yang udah disembah dipakai untuk apa? Kira-kira pantas gak? Tadi dianggap Tuhan, disembah, udahnya dipakai untuk. Inilah yang membuat Amr bin Abbasah ini bingung, ini nggak masuk akal. Masa yang dinyatakan Tuhan kayak gini? Itulah beliau akhirnya apa? Cari-cari. Pada akhirnya mendapat petunjuk dari 2 pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini menyatakan tidak lama lagi di kota Makkah akan diutus seseorang Rasul Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad SAW. Beliau setelah mendapat berita itu, dikasih tahu ini pembawa agama yang benar dari Allah, beliau menunggu. Amr bin Abbasah nunggu terus, kangen nggak sabar. Akhirnya beliau berangkat ke kota Makkah cari berita. Diriwayatkan yang pertama beliau berangkat ke kota Makkah, di kota Makkah nggak ada berita apa-apa. Rasul SAW belum diutus. Beliau pulang lagi. Sudah berapa lama pulang, tiba-tiba mendengar di kota Mekah ramai ada orang ngaku nabi. Mendengar berita itu langsung beliau berangkat. Singkatnya bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama Nabi Muhammad, mendengar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seketika itu beliau langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam Amr bin Abbasah. Setelah beliau masuk Islam, dia nyatakan, ya Rasulullah, murni bima syi'ta ya Rasulullah, perintahkan aku yang kau mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, irji' ila biladik, kau pulang. Kau tahu kita saat ini masih terlalu ditekan di kota Mekah. Baliklah, nanti apabila engkau dengar aku, suatu saat namaku sudah engkau dengar, engkau bergabunglah denganku. Subhanallah, itu lama. Beliau balik ke kampungnya Taimah, agak jauh dari pinggiran kota Madinah. Sudah berapa lama Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah Rasulullah
Amr mendengar Rasulullah udah sampai di Madinah, dia datang pada Rasul. Itu pertemuan udah berapa tahun? Mungkin hampir 10-an tahun. Ketemu sama Nabi SAW, ketemu lagi, dia ucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu dia nyatakan, ya Rasulullah, awama araftani ya Rasulullah, kau tahu pada aku ya Rasulullah? Qala na'am, anta min bani anta min Taimah min bani As-Sulaim min bani Sulaim, anta min bani Sulaim, engkau dari bani. Rasulullah udah berapa tahun gak lupa sama seseorang. Tahu Nabi Muhammad udah berapa tahun gak ketemu. Sedangkan yang beliau ketemu setelah itu berapa banyak, ribuan orang ketemu si fulan. Coba kita satu orang ya, baru 3 hari seminggu aja udah lupa namanya siapa ya. Rasulullah nggak lupa itu puluhan tahun, sedangkan yang udah kalau beliau ketemu urusan macam-macam banyak sekali. Sanuqri'uka fala kelihatan seagungnya Nabi kita Muhammad. Jadi jangan heran kalau Nabi SAW pun tahu sama kita semua, kita diingat asal saja kita punya hubungan sama Nabi Muhammad. Kalau kita ingat beliau, kita sebut nama beliau, kita ucapkan salam kepada beliau, itu beliau pasti tahu kepada kita. Karena itulah dia nyatakan dalam hadis, Rasul nyatakan, "Ma min ahadin yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam." Tiada seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan aku jawab, aku balas salam orang tersebut. Allah balikkan ruhku kepadaku dan aku jawab salam orang tersebut. Hadis ini kuat, riwayat dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud, hadisnya dinyatakan haditsun hasan. Artinya bisa dijadikan dalil untuk kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap menerima salam dari kita, beliau jawab, bahkan diriwayatkan disebut nama kita ketika beliau menjawab. Jadi kepengen nama kita disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus, ucapin salam sholawat terus sama Nabi Muhammad. Orang yang bakal beruntung adalah orang yang paling banyak ikatannya, paling dekat, paling kuat hubungannya dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah majelis maulid hakikatnya. Majelis maulid mengajak kita agar kita punya ikatan dan hubungan terus dengan Nabi kita Muhammad. Karena itu melalui majelis ini kita usahakan ngambil keberkahan majelis biar kita punya ikatan hubungan terus dengan Nabi kita Muhammad. Mulailah singkirkan apa-apa yang kira-kira bakal menghambat hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad. Perbuatan-perbuatan yang enggak baik, HP jangan banyak-banyak dilihatin terus, lihatin Quran yang banyak, bacain sholawat yang banyak, zikir yang banyak. Ingat sama Nabi Muhammad. Ambil ilmu pengetahuan yang dibawakan, yang diajarkan Nabi Muhammad. Datangin tempat-tempat ilmu. Ini insya Allah akan membawa keberuntungan untuk kita. Yang saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah Habib Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala bantukan beliau, Allah mudahkan segala urusannya, Allah sampaikan hajatnya. InsyaAllah tempat ini akan semakin berkembang lagi, semakin membawa berkah lagi, semakin membawa manfaat lagi InsyaAllah bagi beliau, bagi semua masyarakat dan semua InsyaAllah dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.